Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Dr. Muhammad Wildan MA, yang kami hormati Ibu Kaprodi Sastra Inggris, Ibu Uliati Retnosari M.Hum, kemudian Sekprodi Sastra Inggris, Ibu Febrianti Dwi Ratna Lestari MA, dan yang terhormat narasumber acara workshop review kurikulum dan penguatan MBKM Prodi Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga, Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC, PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Pratiwi MT, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan tak lupa para dosen sastra Inggris dan para alumni maupun mahasiswa dan juga perwakilan dari Asosiasi LITA. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Anissa Durotu Fajri yang akan memandu acara workshop review kurikulum dan penguatan MBKM Prodi Sastra Inggris pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, yaitu Dr. Muhammad Wildan, kemudian sambutan dari Ketua Panitia sekaligus pembukaan, lalu dilanjutkan dengan acara inti, yaitu penyampaian materi strategi dan best practice MBKM oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Pratiwi MT, yang akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Ibu Uliati Retnosari M.Hum. Kemudian akan dilanjutkan dengan istirahat atau penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk membuka pada acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita mulai acara pada pagi ini, yaitu diawali dengan sambutan Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya kepada Bapak Dr. Muhammad Wildan MA. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta workshop pengembangan MBKM program studi sastra Inggris, khususnya Ibu narasumber, Ibu Dr. Sri Gunani Pratiwi. Yang pertama kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Sri Uliati Retnosari dan tim dari program studi sastra Inggris yang telah melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk kesiapan dari program studi sastra Inggris untuk menuju MBKM, ya, kurikulum MBKM. Juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu narasumber, Ibu Sri Gunani Pertiwi, yang sudah menyempatkan hadir pada acara pada pagi hari ini. Jadi MBKM sebagai bentuk pengembangan kurikulum ke depan memang diperlukan bagi semua universitas untuk menyiapkan mahasiswa dalam menemui atau dalam menemui era-era yang sangat berkembang dengan sangat maju ini. Satu, keilmuan saja tidak cukup untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perkembangan masyarakat yang sangat cepat sekali.
Di level prodi sebetulnya persiapan ini sudah cukup lama. Di beberapa prodi juga sudah disiapkan bagaimana kurikulum MBKM ini bisa memfasilitasi mahasiswa menuju kurikulum yang lebih update, kontemporer, dan juga lebih siap bagi mahasiswa. Di level fakultas kami juga sudah menyiapkan berbagai macam kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait, khususnya dengan program studi sastra Inggris, dan juga mungkin dengan program-program studi dengan lembaga-lembaga yang ada yang relevan dengan sastra Inggris. Di tingkat universitas, sebetulnya kita juga sudah menyiapkan sistem dan mekanismenya, walaupun memang belum sepenuhnya selesai. Ini menjadi tantangan yang besar bagi fakultas maupun universitas untuk menggodok hal ini. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan, karena memang sejauh ini memang agak relatif rumit ya, apalagi misalnya harus ada 2 semester kuliah di luar universitas. Kalau di level universitas mungkin satu semester mengambil mata kuliah di luar program studi atau di luar fakultas, ini mungkin masih relatif lebih mudah. Tapi di luar universitas maka ini terkait dengan banyak hal yang harus diselesaikan, tidak hanya masalah teknis, masalah substantif juga banyak. Di level kementerian saya kira ini juga sangat diharapkan terkait dengan regulasi dan sistem yang mendukung. Seperti misalnya di Dikti maksud saya, di Kemendikbud itu kita tahu ada program internasional Indonesian International Student Mobility ya, Student Mobility Awards misalnya, yang sudah mulai digulirkan dan banyak yang sudah mengikuti kegiatan tersebut. Namun demikian, karena ada memang dualisme sistem pendidikan kita di Indonesia, maka nampaknya mahasiswa-mahasiswa UIN dari UIN ini belum bisa mengakses program ISMA itu, sehingga memang diperlukan program sejenis di Kementerian Agama. Monggo nanti kalau misalnya dari Kemendikbud, Bu narasumber, Bu Sri Gunani mungkin bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Kalau kita bisa mengakses, saya kira itu juga sangat mendukung mahasiswa-mahasiswa yang yang akan mungkin mendapatkan pengalaman sekolah di sekolah 1-2 semester di luar negeri. Maaf, kebetulan saya sedang di Turki ini. Saya ketemu beberapa mahasiswa Indonesia itu, sebetulnya mereka mahasiswa Indonesia banyak sekolah di Turki itu bukan karena kualitas pendidikannya. Sebetulnya kalau kualitas pendidikannya ya 11-12. Saya tanya karena memang mereka ada peluang untuk mengikuti program Erasmus Mundus. Erasmus Mundus khusus untuk mahasiswa, bisa pertukaran mahasiswa ke Eropa. Jadi mereka ke luar negeri itu sebagai milestone untuk pergi ke luar negeri, termasuk banyak program yang ditawarkan di dalam bahasa Inggris di sini. Oleh karena itu ini menjadi tantangan kita semuanya, khususnya program studi sastra Inggris dan program studi yang lain, untuk terus mengembangkan kurikulumnya sehingga ini bisa memberikan pengayaan yang cukup bagi mahasiswa untuk menghadapi lajunya perkembangan teknologi dan juga lajunya demand di tingkat di pasar ya, yang sangat signifikan. Oleh karena itu, saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada program studi sastra Inggris yang sudah
melakukan workshop ini. Semua peserta, baik dosen-dosen di lingkungan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, juga peserta dari LITA, dan juga terima kasih sekali lagi pada narasumber pada pagi hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Workshop Review Kurikulum dan Penguatan MBKM Prodi Sastra Inggris kepada Ibu Dr. Witriani. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya. Yang terhormat, tentu saja saya sampaikan kepada Ibu Dr. Sri Gunani Pertiwi, Magister Teknik, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan juga tentu saja yang terhormat kepada Bapak Dekan, Dr. Muhammad Wildan, dan juga Dr. Ubaidillah yang memantau acara ini jauh dari Turki. Terima kasih sekali, itu masih subuh ya Pak ya di sana. Dan tentu saja yang terhormat, saya sampaikan kepada Kaprodi kami dan juga Ibu Sekprodi, Ibu Uliati Renosari, dan juga Ibu Febrianti di Retna Lestari, dan juga yang terhormat kepada pengurus LITA, ya, Asosiasi English and Language Literature, ADIA, ADAP, di Diktis, ya, dan kemudian beserta kepengurusan jajarannya, dan juga teman-teman sastra Inggris, dan juga beberapa perwakilan alumni, stakeholder, dan lain yang baik ada di Zoom maupun di lokasi di Hotel Dafam. Nah, terutama tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul bisa menyelenggarakan workshop ini untuk 3 hari ke depan. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan untuk menyelesaikan program ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga agar kita senantiasa dapat mendapat rahmat dan dalam keadaan rahmat dan karunia-Nya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan narasumber, ini adalah sebetulnya kegiatan rutin 5 tahunan mungkin ya Pak Ubed ya, terkait dengan review kurikulum, dan tentu saja 3 tahunan sekali, kalau nggak salah itu review kurikulum penggunaan, dan hal ini tentu saja senada dengan penguatan MBKM yang juga diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Nah, acara kali ini tentu saja kita mengundang beberapa perwakilan dari LITA untuk memperkuat sinergi antar lembaga, antar perguruan tinggi untuk sebagai goal, tujuan dari kurikulum atau pembelajaran ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, tentu saja ini kita dalam kurikulum ke depan kita tidak hanya bisa sendiri, tetapi membangun sinergi dan kemudian berjejaring, bagaimana kemudian menyiapkan mahasiswa untuk lebih siap untuk menyongsong era 4.0 ini. Dan tentu saja untuk beberapa hari ke depan, Ibu, kita akan tentu saja fokus pada beberapa penguatan kurikulum, baik itu yang terkait dengan
kurikulum internal sastra Inggris dan juga bagaimana workshop penguatan jejaring dengan stakeholder, dengan kampus-kampus lain yang menjadi mitra sastra Inggris. Dan mungkin satu hal, Ibu, mungkin sebagai informasi, kita telah mendapatkan akreditasi unggul untuk sastra Inggris, dan ini juga yang pertama juga di PTKI, dan mungkin yang kedua di seluruh Indonesia ya, setahun lalu. Jadi tentu saja ini membuat kita terus bergerak, memperkuat kurikulum, dan kemudian menyiapkan mahasiswa kita sebaik-baiknya. Jadi beberapa misalnya untuk 3 hari ke depan kita akan berusaha memetakan bersama mata kuliah, kemudian penguatan peran stakeholder dan penguatan MBKM itu sendiri, dan juga bagaimana kita menimba ilmu dan sebanyak-banyaknya untuk bagaimana kira-kira best practice ya, penerapan integrasi dan interkoneksi antara Islam dan sastra Inggris gitu, yang sebetulnya kita jurusan ini ada di 2 kaki, Ibu. Jadi di Diktis dan juga di Kemristek gitu. Jadi ini juga dalam kesempatan ini kita betul-betul ingin mendapatkan banyak informasi terkait baik itu peluang-peluang yang mungkin bisa diakses oleh sastra Inggris, mahasiswa sastra Inggris, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, misalnya ISMA dan lain-lain ya, atau mungkin bagaimana kita bisa bersinergi dengan PTN di bawah Kemristek, dan juga memperkuat sinergi kita di Diktis gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita buka bersama-sama acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Anissa. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Witriani atas sambutannya dan pembukaannya. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke acara inti, yaitu penyampaian materi strategi dan best practice MBKM oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Pratiwi MT, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Uliati Retnosari MHum. Kepada Ibu Uliati Retnosari MHum, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir via Zoom, yaitu bisa saya sebutkan ya, Ibu Jum dari perwakilan Makassar, kemudian dari perwakilan Sumatera Barat juga Bapak Yohanes. Selamat pagi Bapak, perwakilan Ibu Profesor Zuliati dari UIN Sunan Ampel ya, dan para rekan-rekan dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini kebetulan Ibu Sri juga berasal dari ITS ya Ibu ya, Surabaya. Jadi Ibu Lidiana, Ibu Iva, Ibu Fitria, dan Ibu Meria dari ITM. Kita akan awali sesi ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ini kita mendapatkan narasumber, alhamdulillah, Ibu Dr. Sri Gunani Pratiwi. Beliau adalah Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek yang mewakili Bapak Dirjen pada sesi ini. Ada 3 bagian yang akan kita laksanakan. Pertama adalah sesi presentasi dari Ibu Sri Gunani Pratiwi. Ibu mungkin 15 sampai 20 menit bisa presentasikan, lebih juga boleh Ibu. Kemudian sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan kami persilakan Ibu Sri Gunani.
Baik, terima kasih Bu Uli. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Bapak Muhammad Wildan, kemudian Ibu Witriani, Bu Uli, kemudian saya catat ada Bu Fitri, dan juga Bapak dan Ibu semua yang hadir di dalam ruangan ini yang tadi sudah diperkenalkan. Ada perwakilan dari beberapa universitas UIN ya, dari Surabaya dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan karena atas karunia-Nya kita diberikan nikmat dan sempat untuk bisa hadir bersama-sama dalam ruangan ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen. Prof. Nisam sedianya sangat sudah plan gitu ya untuk rawuh di sini. Jadi baru kemarin juga karena memang intensitas di sini sedang agak tinggi Bapak dan Ibu, baik terkait anggaran maupun terkait program-program ya. Jadi hari ini beliau harus rapat dengan Mas Menteri sehingga kemarin minta saya untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari hal yang ingin disampaikan, tetapi anytime saya pikir Bapak dan Ibu tetap bisa berkomunikasi dengan Pak Dirjen jika memang diinginkan, dan beliau welcome. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia, jadi pada pagi ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang implementasi MBKM dan nanti kalau waktunya memungkinkan beberapa best practices yang sudah dilakukan, dan juga sebenarnya kalau saya sendiri sebelum ditugaskan di sini beberapa waktu yang lalu kebetulan di departemen kami, Bapak dan Ibu juga mendapatkan beberapa program terkait MBKM ya, yang juga sedang mengimplementasikan, jadi saya pikir kita nanti bisa diskusi begitu ya. Tetapi seperti tadi yang disampaikan, program ini adalah merupakan sebuah program yang didesain memang untuk continuous improvement Bapak dan Ibu ya. Jadi kadang-kadang dalam menerima sesuatu yang baru itu memang bermacam-macam responnya. Ya, kita mungkin di perguruan tinggi adalah yang paling hilir begitu ya, dari sebuah policy di atas, kemudian nanti akan hilir yang mengoperasionalkan adalah teman-teman di perguruan tinggi. Namun percayalah bahwa di dalam proses untuk mendesain konsep ini sudah dilakukan banyak kajian, kemudian juga persiapan yang cukup matang, sehingga kami yakin atau kementerian yakin bahwa konsep atau program ini adalah merupakan salah satu program yang diharapkan mampu menjadi salah satu ujung tombak untuk tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul ya dari anak-anak didik kita, baik untuk mengembangkan diri ya maupun untuk berkontribusi pada sektor-sektor nanti khususnya setelah mereka selesai belajar gitu. Baik, saya izin share screen sebentar. Sebelumnya apakah suara saya cukup terdengar, Ibu? Saya tidak perlu pakai headset ya? Sudah bagus. Sudah, baik, terima kasih. Ya. Sangat jelas Ibu. Di peserta untuk luring juga jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi di strategi implementasi kurikulum terintegrasi ini dengan MBKM ini mungkin merupakan tantangan utama ya kalau kita di pendidikan formal ya di bawah, tetapi sudah ada beberapa best practice Bapak dan Ibu, nanti kita akan bisa diskusi. Namun sebelum ke sana mungkin bagaimana sih strategi mengimplementasikan khususnya di dalam kurikulum kita ya terkait dengan MBKM. Sebenarnya konsep ini Bapak dan Ibu merupakan implementasi dari dulu, mungkin gambar ini sudah sangat familiar gitu ya, bahwa sebenarnya setiap orang itu bisa menjadi guru, dan guru itu tidak hanya di dalam kampus, di dalam kelas atau di dalam formal pendidikan, tetapi juga
ada di segala tempat gitu ya. Nah, inilah program ini memungkinkan mahasiswa untuk bisa belajar dari berbagai sumber yang sebenarnya kalau kita flashback, khususnya kami pada saat melakukan beberapa riset yang terkait dulu pada saat kami di tim penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja, memang dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi yang komprehensif begitu, tidak hanya di dalam hard skill, kemudian soft skill-nya itu juga sangat dinamik Bapak dan Ibu. Kalau dulu waktu kami saya nih dengan tim itu melakukan kajian masih belum ada pandemi ya, belum 4.0 belum begitu ya, masih itu. Tapi waktu itu sudah mulai internet gitu ya, sehingga adaptasi itu terus dilakukan. Ketambah kita yang memang diberikan pelajaran yang luar biasa pada saat pandemi kemarin gitu ya, ada banyak kreativitas yang akan menentukan apakah kita survive atau kita lari begitu ya. Ada yang merespon dengan berbagai inovasi, berbagai cara yang baru agar tujuannya tetap tercapai meskipun dalam kondisi itu. Nah, itu juga membutuhkan kapasitas daya juang ya, kemudian kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak hanya bersifat hard skill tadi itu yang sesuai dengan bidang ilmunya. Fleksibilitas inilah Bapak dan Ibu yang diusung juga dari program MBKM. Kalau boleh kita jadi tidak dipertentangkan. Kebetulan saya mengikuti proses dari mulai bagaimana KKNI ya diperpreskan, kemudian kita beramai-ramai untuk menyusun capaian pembelajaran, mendefinisikan profil capaian pembelajaran, kemudian membuat rancangan pembelajaran yang mampu bisa memastikan bahwa lulusan itu akan sesuai profil kita ya. Itu kita ikuti. Jadi tidak ini sudah kita ikuti Bapak dan Ibu ya. Tidak hilang karena kita masih mempunyai apa sih yang mau diharapkan gitu ya. Yang sekarang MBKM itu adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan untuk bisa mengisi capaian pembelajaran itu melalui berbagai sumber belajar ya. Yang kalau dulu kita sendiri di dalam untuk mendesain secara formal kurikulumnya gitu ya, sekarang diberikan ruang untuk bisa memanfaatkan semua di lingkungan kita, di ekosistem baik di dalam perguruan tinggi maupun di luar untuk bisa menjadi sumber belajar. Itu Bapak dan Ibu dari sisi sumbernya ya. Kemudian dari sisi mahasiswa pun kalau dulu kita sangat fokus pada bagaimana rancangan pembelajaran ya student centered learning supaya anak-anak memiliki kemampuan-kemampuan soft skill yang baik ya, di-embeddedkan kalau dulu lagi gitu ya, dulu kan bagaimana kita meng-embeddedkan soft skill di dalam kurikulum, kemudian bagaimana kita memikirkan lulusan kita agar bisa mencapai standar kompetensi, standar kualifikasi yang sesuai dengan levelnya KKNI ya. Yang dimana kalau S1 itu ada di level 6, profesi ada di 7, mungkin Bapak dan Ibu masih sangat ingat ya kita mengikuti itu. Nah, sekarang diberikan opportunity begitu ya secara policy dari atas, boleh semuanya untuk bisa memanfaatkan semua sumber belajar itu dalam membentuk atau menghasilkan lulusannya. Nah, inilah tantangannya Bapak dan Ibu. Kalau bebas itu kan memang kemudian bagaimana kita sebagai penyelenggara pendidikan ya, itu kemudian juga berkreativitas untuk bisa tetap berorientasi pada output, bahkan nanti pada outcome ya. Kalau output kan kelulusannya ya seperti apa, outcome-nya itu adalah nanti lulusan kita itu ke depan mampu tidak ya menjadi memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ya, yang jauh ke depan gitu Bapak dan Ibu. Itu yang peluangnya lebih besar, dan mahasiswa di sini sudah mulai lebih awal open ya, open mind. Jadi mereka, saya misalkan belajar di sastra Inggris, kita ada di sastra Inggris begitu ya. Mungkin selama ini kan fokus sekali untuk belajar di kurikulum sastra Inggris, kemudian keluar di kampus gitu kan. Nah sekarang
boleh belajar itu ke luar. Bapak dan Ibu boleh ke ITS misalnya ya, anak-anaknya mengambil misalnya bidangnya yang lain pun tidak bidang apa namanya yang lain itu boleh bebas gitu ya di 20 itu. Nah, mungkin sebagai penyelenggara pendidikan sastra Inggris inilah yang harus memikirkan misalnya anak-anak kita memilih magang gitu ya, magang di perusahaan. Ya, magang di perusahaan, kemudian apakah magang ini bagaimana diakui, direkognisi nanti kalau kita ke slide berikutnya, untuk kemudian menjadi porsi dari persentase belajar yang MBKM tadi itu. Ya. Tapi misalkan gini, kalau dia di perusahaan akan ada banyak pada saat Bapak dan Ibu nanti merekognisi, misalkan gini ya, programnya oke, ada semua program MBKM yang diselenggarakan oleh kementerian, itu kan semuanya kan bisa diakses. Hanya tadi kalau Pak Dekan mungkin menyampaikan saat ini dari UIN masih belum ada yang di ISMAY. Tapi potensi itu ada, peluang itu ada ya. Hanya kalau saya lihat memang tahun ini kan sudah selesai pengumuman, prosesnya sudah selesai ya. Mudah-mudahan tahun depan itu masih juga ada. Saya pikir mahasiswa sudah mulai melihat peluang-peluang sehingga mereka pun akan mempersiapkan diri lebih awal. Ya, jadi di semester sebelum, kalau biasanya siap-siap itu seringkali di semester akhir gitu ya. Semester akhir di ujung mau TA itu baru membayangkan bekerja gitu ya. Kalau sekarang mereka sudah bisa mencari passion saya itu apa ya. Nanti menu-menu yang ada di dalam MBKM itu mana yang sesuai dengan bidang minat ya, sesuai dengan keinginan. Nah, kebebasan itu diberikan Bapak dan Ibu tanpa mengurangi tadi itu core kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, kalau di beberapa referensi yang menjadi pertimbangan begitu di dalam menghasilkan lulusan, kalau dia di kementerian ya, karena ini memang formal ya, artinya bagaimana kita mendesain sebuah sistem sehingga lulusan itu bisa dihasilkan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kita inginkan itu bukan bentuknya, tapi yang kita inginkan itu lebih berwarna ya, lebih berwarna. Jadi kalau sering Pak Dirjen mungkin sampaikan misalnya kalau kita ingin menghasilkan nanti ikan, tapi ikan tuh ada warnanya macam-macam ya. Bapak dan Ibu menghasilkan lulusan yang jago pasti ya di sastra Inggris pasti. Tapi ada yang pingin itu dipakai untuk di masyarakat ya, ingin dikembangkan di industri ya, ingin mandiri, entrepreneurship misalnya. Nah, itu adalah warna-warna yang tadi itu. Nah, penyiapan itu sudah dipikirkan oleh mahasiswa dan sudah disediakan oleh sistem Bapak dan Ibu dalam pembelajaran untuk bisa dipilih mahasiswa ini. Ya. Jadi nanti variasinya itu sudah akan muncul di semester 7, bahkan ada yang di 5, ya tergantung Bapak dan Ibu bisa mendesain sistem pembelajarannya juga secara cukup bebas gitu ya. Nah, ini yang menjadi referensi Bapak dan Ibu. Tetap kita harus, akuntabilitas kita harus menghasilkan lulusan, kalau S1 berarti di level 6, di mana deskripsi dari level 6 ini sudah dinyatakan di dalam Perpres ya. Jadi itu tetap menjadi rujukan, hanya bagaimana mendesain dengan melalui program-program di dalam MBKM itu yang nanti di dalam workshop ini pasti nanti akan keluar. Jadi yang ikut harus open itu tidak hanya mahasiswanya, tapi juga pengelola perguruan tinggi ya. Saya juga dari sana, Bapak dan Ibu pada saat pertama, kayaknya udah ini gitu ya, udah bagus, udah ini, harus berubah lagi gitu ya. Tapi kalau kita melihat tadi itu mau membuka, coba kita lihat dulu ya konsepnya seperti apa. Itu sebuah yang sebenarnya dulu kita impikan gitu ya, bagaimana menghasilkan anak-anak yang mempunyai kompetensi yang komprehensif
gitu ya, di samping core kompetensinya di bidangnya, tapi memiliki kemampuan-kemampuan yang lain yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia kerja atau masyarakat gitu ya, dalam dia melanjutkan kehidupannya nanti. Nah, apakah memilih menjadi entrepreneur gitu ya, itu sudah dipertimbangkan pada saat anak-anak itu sudah ada di bangku kuliah. Baik, jadi tetap tidak ada perubahan di sisi kiri ini, tapi bagaimana mekanisme and design yang harus kita rumuskan agar lulusan itu nanti memiliki kompetensi yang seperti diharapkan. Nah, kemudian hal-hal yang juga mendasari Bapak dan Ibu kan disrupsi itu memang terjadi begitu ya, baik dari sisi eranya gitu ya. Sekarang generasi milenial, kalau mungkin kita di dosen zamannya saya begitu ya, teman-teman juga kalau misalnya lihat mahasiswa biru kok dia nggak tidak, mungkin mengatakan tidak sopan atau apa begitu ya. Kadang-kadang karena pada perbedaan yang memang harus dikomunikasikan gitu ya. Kemudian disrupsi teknologi dan juga kompetensi. Disrupsi kompetensi ini bahwa skill set pada abad 21 ya, itu memang men-shifting kompetensi lama yang dulu kita yakini begitu ya. Kebutuhan skill pada setiap era itu berubah-ubah Bapak dan Ibu. Mungkin pada saat kita menyusun capaian pembelajaran dulu ya, pas di tengah-tengah kemudian ada sekarang IT itu tidak lagi menjadi milik kompetensi dari lulusan IT, lulusan teknologi informasi, teknik informatika gitu ya. Kalau dulu kan kita begitu ya, tapi itu sudah menjadi keterampilan umum yang perlu dimiliki oleh semua lulusan. Hanya porsinya itu yang nanti akan membedakan gitu. Tapi itu kalau kita tidak memberikan peluang mahasiswa untuk bisa memiliki keterampilan itu Bapak dan Ibu, maka dia tidak akan bisa bersaing karena memang dunianya sudah seperti itu. Nah, itulah salah satu bentuk disrupsi sehingga kita semua mahasiswa harus memiliki itu. Mungkin kalau dulu di sastra Inggris ini, kalau dulu namanya anak yang bisa bahasa Inggris itu pasti dari jurusan bahasa Inggris ya, dari sastra Inggris. Tapi kemudian ke sini pada saat era globalisasi, kebutuhan itu menjadi kebutuhan semuanya ya. Seperti program IISMA itu Bapak dan Ibu, kalau jumlah pendaftarnya banyak sekali ya, dan di sisi lain kita bisa mahasiswa kita sudah mempunyai keinginan ke depan yang jauh begitu ya. Jadi mereka bahasa Inggrisnya sudah canggih-canggih juga, gitu ya. Canggih-canggih itu sudah tinggi gitu ya levelnya, tanpa harus mengikuti perkuliahan di bahasa Inggris. Dia belajar sendiri sudah dengan ininya. Jadi waktu di tes di ISMA itu, jadi itu sudah sesuatu yang sudah menjadi milik diperlukan oleh semua mahasiswa. Nah, di sini kekhususan dari setiap program studi tentu tetap ada ya Bapak Ibu, kekuatannya pasti atau porsinya pasti akan berbeda. Ini adalah bentuk yang kita harus sadari begitu ya, dan juga terima bahwa perubahan itu memang ada, dan perubahan itu harus direspon dengan kemauan untuk berubah juga ya. Kalau kita tetap ya tidak akan survive begitu. Nah, peran pendidikan tinggi ke depan, bagaimana kita bisa menghadirkan gitu ya lulusan yang memiliki tadi itu kompetensi yang komprehensif. Untuk itu juga diperlukan ya pembentukan itu pada saat masih mahasiswa, dan tidak hanya mahasiswanya Bapak dan Ibu, dosennya pun juga harus mau untuk belajar. Nah, mungkin kadang-kadang yang lebih susah bisa ke dosennya ya untuk mau berubah. Nah, bagaimana nanti ke depan mindsetnya juga berubah menjadi agile learner ya, kemudian mempunyai karakter yang kuat ya, endurance dan lain sebagainya. Mungkin ini kalau bisa disandingkan begitu, ada yang tipikal yang growth mindset ya, lebih open, ada yang fixed mindset. Nah, ini kita temui begitu ya.
Nah, padahal di program ini akan lebih mengarah kepada bagaimana kita ke depan gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin Bapak dan Ibu sepanjang kita berupaya untuk itu melalui kolaborasi, melalui optimasi sumber daya yang ada, insya Allah akan bisa. Nah, ini adalah beberapa skill yang dibutuhkan gitu ya, karena PUKA ini kan sudah sering ya kita kita dengar pada saat era-era sebelum pandemi pun ya, kemudian lebih keras lagi dengungannya pada saat pandemi. Jadi perubahan-perubahan yang sangat cepat gitu ya. Kemudian kadang-kadang uncertainty sifatnya sangat kompleks, ambigu gitu ya. Itu membutuhkan memang skill khusus untuk bisa meresponnya dengan positif. Nah, ini juga kita harapkan mampu dibangun melalui adanya program MBKM ini. Nah, ini mungkin beberapa catatan yang dari hasil riset itu bahwa ada 10 faktor sukses ya, yang akan membangun karakter yang kuat pada SDM, dan dalam hal ini adalah mahasiswa lulusan kita nanti ya. Integritas yang bisa ditunjukkan dengan sikap salah satunya adalah jujur ya, kemudian disiplin, good interpersonal skill ya, interpersonal skill, dan kalau intra itu dengan dirinya, interpersonal bagaimana dengan orang lain gitu ya, kemudian dukungan dari pasangan hidup, bekerja lebih keras dari yang lain, mencintai apa yang dikerjakan, kepemimpinan, semangat, dan kepribadian, pengelolaan kehidupan yang baik, serta kemampuan menjual gagasan dan produk. Nah, ke-10 faktor ini Bapak dan Ibu, bisa kita embeddedkan begitu ya, di dalam mengakses program atau melaksanakan melalui program MBKM. Misalnya pada saat mahasiswa kita yang paling kecil gitu ya, paling kecil maksudnya masih relevan gitu ya dengan belajar di departemen lain ya. Pada saat ke tempat lain pasti adaptasi dibutuhkan ya, kemudian sedikit keluar dari zonanya itu juga dilakukan, dan juga beberapa faktor yang lain. Nah, kalau misalnya dia terjun ke magang atau ke masyarakat gitu ya, akan ada banyak komponen dari soft skill yang ada di sini atau karakter di sini itu akan potensi untuk bisa dibangun. Ya, kalau misalnya mereka di masyarakat, kemudian ada beberapa proyek-proyek kecil begitu ya yang dilakukan, maka secara mungkin dari 10 ini bisa langsung semuanya itu dibangunkan. Nah, ini Bapak dan Ibu beberapa yang kita harapkan bisa dibentuk ya tadi itu melalui program MBKM. Ya, sebagai pembelajar yang agile ya, itu bisa kita lihat dalam 4 dimensi yang ada di sini. Jadi bagaimana flexibility itu bisa diberikan kepada mahasiswa sehingga mereka bisa secara secara personal gitu ya, menentukan saya kepingin apa gitu ya. Pada saat menentukan saya kepingin apa, itu pasti anak-anak kita itu sudah memikirkan saya pingin apa nanti, pingin jadi apa sih nanti ya, atau paling tidak saya senang ini ya. Ada fleksibilitas ya. Kemudian di dalam program ini juga community based learning itu terjadi gitu Bapak dan Ibu, karena banyak sekali program-program yang memungkinkan mahasiswa itu akan belajar langsung ke masyarakat ya. Di sana akan multi aspek begitu ya, bisa dipelajari. Kemudian multi channel, multi activity learning, dan yang pasti adalah lifelong learning ya. Ini akan membantu mahasiswa untuk bagaimana mereka bisa belajar secara mandiri begitu ya, dengan memanfaatkan apa yang ada, dan juga secara continuous ya, secara kontinu. Nah, inilah beberapa framework yang kita bisa sampaikan.
Nah, sebenarnya untuk menuju kompetensi itu kan memang ada multiple pathways, jalur ya Bapak dan Ibu. Dulu waktu di KKNI kita pun sudah mengenal ada multiple jalur, jalur formal melalui pendidikan formal, pengalaman kerja, kemudian pembelajaran mandiri. Nah, sebenarnya pembelajaran mandiri yang kalau di KKNI itu ada di jalur sebelah kanan, itu sangat terbuka untuk kemudian disediakan ruangnya di dalam MBKM. Ya. Jadi akan bisa lebih efektif Bapak dan Ibu. Ya, kemudian juga ini adalah beberapa program ya yang di dalam kampus Merdeka itu ada 8 kegiatan yang bisa dilakukan ya, mulai dari pertukaran mahasiswa, magang, mengajar di sekolah. Nanti saya mungkin bisa diberikan feedback juga dari teman-teman mahasiswa di UIN ini, mana yang sudah pernah mengakses ini. Dari PKM mungkin, ya, kemudian apakah student exchange kan sangat dimungkinkan ya Bapak dan Ibu, baik antar perguruan tinggi maupun dengan student exchange perguruan tinggi di luar. Ya. Nah, ini nanti yang memang tantangannya sekali lagi kalau kita balik ke kurikulumnya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan MBKM itu kemudian bisa mengisi atau direkognisi ke dalam formal SKS yang disediakan. Ya, itu biasanya di antara Bapak dan Ibu dosen gitu ya, nanti di ruangan ini ya, kan masih 3 hari. Itu pasti diskusi yang sangat alot begitu ya. Tapi ada beberapa best practice, jadi Bapak dan Ibu bisa ngambil best practice, kemudian tinggal menyesuaikan bagaimana kalau di sastra Inggris itu dilakukan. Jadi reorientasi kurikulum memang perlu dilakukan, jadi Bapak dan Ibu harus, ya kita mau berubah gitu ya, itu disetting terlebih dahulu, tapi goalnya itu adalah menghasilkan lulusan yang nanti akan menjadi SDM unggul dan juga memberikan kontribusi pada bangsa. Nah, kemudian yang kedua adalah panduan akademiknya untuk dosen-dosen penggerak. Ya, itu juga perlu dipikirkan, didesain, kemudian juga pengakuan tadi itu rekognisi atas kegiatan MBKM pada kurikulum ya, itu dengan mendesain instrumennya Bapak dan Ibu, kemudian fleksibilitas administrasi akademik juga, jadi banyak penyesuaian memang yang harus dilakukan, tetapi itu sangat dimungkinkan ya. Fasilitas kerjasama dengan mitra juga menjadi tadi di ruangan ini ada dari beberapa mitra gitu ya, di program MBKM ini ada banyak skema Bapak dan Ibu ya, banyak skema. Jadi yang MSIB itu adalah sebuah skema di mana para mitra industri itu boleh melakukan mengajukan proposal untuk bisa menerima magang dari mahasiswa. Ya, sesuai dengan kemampuan dari mitra. Jadi mitra proaktif Bapak dan Ibu, kita enggak. Kalau dulu kan kita nyari-nyari begitu ya. Nah, sekarang mitra itu sudah menyediakan. Tinggal kita bagaimana bisa mengakses itu. Ya, kadang-kadang kapan itu kedatangan mahasiswa datang gitu sebuah himpunan mahasiswa ternyata belum mengetahui secara baik ya terhadap program-program yang ada, yang mereka sebenarnya bisa akses. Nah, itu juga feedback buat kami untuk mungkin program sosialisasinya, tapi juga mungkin waktu ditanya, dari kampusnya belum ada ini. Ya saya nggak tahu yang mana ya, mahasiswanya nggak pernah dengar atau memang kurang sosialisasinya. Ya. Nah, relaksasi kurikulum ini nanti akan melibatkan tentu saja adalah pasti dosen, Bapak dan Ibu, pimpinan departemen masing-masing gitu ya, untuk mau berrelaksasi ya, bagaimana menerima perubahan ini ya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan tridharma di dalam sebuah skema-skema yang lebih inovatif, lebih kreatif begitu. Kemudian juga melakukan mendesain sistem pembelajaran dengan memanfaatkan sekarang yang kita bisa manfaatkan itu yang jelas teknologi Bapak dan Ibu ya, IT,
kemudian big data. Sekarang dengan adanya IT, data yang besar itu sangat kaya untuk bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, itu membutuhkan literasi untuk big data. Nah, tetap kita mengacu kepada standar Bapak dan Ibu ya, bukan berarti misalnya dengan MPKM kemudian standar mutunya tidak boleh bebas gitu ya, tetap ada standar, tetap standar mutu itu adalah merupakan referensi karena itu sudah dinyatakan juga dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kita tetap mengacu bahwa standar dari pembelajaran itu mulai dari bagaimana kita mendefinisikan standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, kemudian standar isinya, prosesnya. Nah, hanya yang kemudian di fleksibel atau yang kita perlu adjustment kan perlu dilakukan di beberapa tempat ya, dan yang paling ini mungkin di dua standar proses ya, standar penilaian, standarnya sama tapi caranya, mekanismenya itu bisa didesain sesuai dengan kegiatan pembelajaran melalui MPKM. Nah, ini kalau kita lihat perjalanan bagaimana dulu kita membangun kurikulum yang berdasarkan outcome gitu ya, bagaimana kurikulum itu dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran, kita sama-sama ikuti, kemudian kita mencoba untuk bagaimana agar itu dicapai, sehingga kita mendesain bagaimana mekanisme pembelajaran, rancangan pembelajaran agar CP-nya itu bisa dicapai. Nah, kemudian kita bergerak ke outcome based assessment and evaluation. Ya. Harus dijamin ya, kalau dulu mungkin di prosesnya, sekarang dievaluasi ya, harus dijamin bahwa itu tercapai. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Ini adalah sebuah proses continuous improvement. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ada entry meeting PPK ini, tapi sudah saya lanjutkan, izin melanjutkan. Ya, jadi ini adalah kalau kita semangat itu akan asik Bapak dan Ibu untuk mendesainnya ya. Karena saya juga pernah mengalami, saya pernah kepala departemen gitu ya. Jadi saat-saat bagaimana kita harus melakukan waktu awal-awal KKNI ya, kemudian saya itu waktu kompetensi ya, sehingga kita sampai ada kita buat soft skill weeks ya, tidak hanya mahasiswanya, dosennya juga, meskipun kami di engineering begitu ya, dosennya kita kasih pilihan, ingin memberikan, kita buat mapping dulu soft skill apa yang dibutuhkan anak-anak kita pada semester 1, 2, 3, 4 itu kita lakukan mapping. Kemudian ada kebutuhan soft skill di setiap semesternya itu berbeda-beda. Kemudian kita coba rumuskan kurikulum soft skill-nya gitu ya. Nah, itu dosen-dosen diminta untuk belajar sendiri, kemudian sharing ke mahasiswa. Nah, itu dinamika waktu itu ya, bagaimana kita berupaya untuk mengembedkan soft skill di dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk ke yang berdasarkan capaian pembelajaran ya, ada referensi kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang sudah dinyatakan. Nah, dari sini kemudian kita merumuskan profil lulusan, kemudian menyatakan capaian pembelajaran dengan 4 aspek: sikap, knowledge, skill baik khusus maupun umum sesuai levelnya ya, dengan harapan lulusan kita nanti akan seperti profil yang kita harapkan, dengan muatan, karena ini formal, muatan kurikulumnya adalah 144 SKS dengan 14 semester maksimum. Ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau di sisi kanan, ya, di sisi kanan ini kan program MBKM itu memberikan menu-menu yang cukup dinamik, cukup variatif begitu ya. Apakah melalui prodi lain tetap di UIN gitu ya, atau di prodi sejenis tapi mungkin di perguruan tinggi lain. Bapak dan Ibu hadir di sini UIN dari beberapa kota, mungkin anak-anak kepingin ke Surabaya gitu ya, dari Jogja ke Surabaya.
yang Surabaya bosan di Surabaya, ingin 1 semester di Jogja gitu ya. Nah, itu ada perubahan seperti itu, sepertinya sama aja gitu ya, tapi ada pada saat dia harus bersosialisasi ya, kemudian nilai-nilainya mungkin nilai budaya juga akan ada yang mereka bisa pelajari. Nah, itu kalau bergerak sedikit keluar dari perguruan tingginya. Atau benar-benar bebas ya, belajar dari lingkungan yang ada di masyarakat gitu ya. Baik melalui apakah bentuknya ada yang KKN, magang, ataupun project-project gitu ya. Atau live in di sebuah masyarakat. Nah, itu bentuk-bentuk yang sangat variatif yang Bapak dan Ibu bisa desain gitu ya. Jadi bisa saja begini, Bu Uli, misalnya nanti di dalam workshopnya gitu ya, dibuat di UIN akan membuat beberapa skema, boleh gitu ya, untuk kadang-kadang mungkin mahasiswa kita masih bingung untuk menentukan dirinya sendiri. Kita bantu membuat menu-menu yang banyak gitu ya, dari pembelajaran di masyarakat itu apa. Tapi tetap ruangannya kan nanti subsetnya ini kan kita paling bisa beberapa gitu ya. Nanti tetap dimungkinkan anak-anak ini misalnya dari menu yang kita sediakan, dia melihat menu di luar gitu ya. Nah, itu juga diantisipasi, itu boleh gitu ya. Nanti tinggal bagaimana kita merekam mahasiswa ini hasil pembelajarannya pada saat dia melakukan aktivitas di masyarakat itu apa saja. Mereka harus bisa ya. Atau departemen atau jurusan memberikan briefing dulu kan terhadap anak-anak tentang MPKM ini. Jadi dia di sana itu juga harus mengaktualisasikan diri, misalnya kalau dalam kompetensi yang ada di sastra Inggris, apa yang bisa dititipkan di situ. Nah, itu mungkin salah satu yang nanti juga perlu didiskusikan di workshop. Ini mungkin gambaran dari pembelajaran untuk di dalam kurikulumnya Bapak dan Ibu. Masih ada beberapa, tapi mungkin kita supaya ada waktu diskusi, nanti materinya akan saya, tapi beginilah tantangannya ini, blok-bloknya ini ya, kalau mungkin rancangan pembelajarannya sudah clear di sastra Inggris, itu setiap mata kuliah kita itu kan sampai metakan ya, dia di CPL mana gitu. Nah, sekarang kan mata kuliah ini ada pilihan lain di MBKM gitu, tidak harus melalui mata kuliah ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mendesainkan bagaimana merekognisi hasil dari pembelajaran di MBKM itu dengan kurikulum yang ada ya. Baik, saya pikir itu dulu Bu Uli yang saya bisa sampaikan. Masih banyak, nanti kalau best practice juga diinginkan saya akan bisa sampaikan. Monggo, sebelumnya kita mungkin buka sesi dulu. Yang mungkin sebelum yang utuhnya saya sebentar Ibu, satu lagi. Jadi nanti kan ini mungkin untuk bekal workshopnya gitu ya. Bapak dan Ibu kan sudah memiliki CPL. Semuanya pasti sudah gitu ya. Kemudian nanti di dalam kita akan mengakui atau merekognisi program belajar dengan MBKM yang melalui beberapa program ya. MSIB, kampus mengajar, kemudian sekarang ada praktisi mengajar Bapak dan Ibu. Praktisi mengajar, jadi kalau saya lihat timeline-nya, lini masanya yang masih dimungkinkan, kan ada beberapa sudah selesai ya, pendaftarannya sudah selesai, ongoing. Tapi ada yang masih bisa Bapak Ibu akses mendaftarkan itu misalnya di praktisi mengajar. Jadi nanti akan ada praktisi-praktisi yang bersedia untuk mengajar. Begitu, nanti Dikti yang akan mendaftar dan mendata, ya, mereview, ya, kemudian dari sekian kandidat itu ada sekian praktisi. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih praktisi yang mana yang ingin dikerjasamakan di itu. Free ya, karena kita yang akan membiayai dari sisi praktisi. Ya. Oke, kembali ke sini. Jadi ini adalah bentuk pengakuan nanti yang Bapak dan Ibu harus lakukan pada workshop ini ya, dari beberapa program di MPKM
misalkan mata kuliah MPKM gitu ya, kan ada beberapa cara belajarnya. Ada melalui MSIP, ada melalui kampus mengajar ya. Kemudian ada komponen soft skill ya, mungkin program studi di tempat lain ya, yang tidak ada di kurikulumnya Bapak dan Ibu di sastra Inggris. Nah, bagaimana itu kemudian direkognisi. Dan ini semua nanti bisa dicatatkan di PD Dikti. Ya, program-program apa saja ya, kemudian itu ada sudah disediakan di PD Dikti. Itu mungkin tambahan dari kami. Saya kembalikan lagi ke Bu Uli. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uli masih mute? Bu Uli masih mute. Monggo Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab terkait MPKM ini. Mungkin Ibu Jungharia ini yang kemarin dari Palangkaraya, kita banyak pertanyaan Ibu. Bisa disampaikan Ibu Dr. Jungharia. Salam dari Makassar. Ya, salam ke Makassar. Iya, dilanjut aja dulu, saya dengar-dengar sambil saya dengar-dengar pertanyaan dari teman-teman dulu. Karena kan kami sudah beberapa kali ada penjelasan tentang MBKM. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lebih urgent lah. Ya, terima kasih. Ya, saya monitorin aja dulu. Iya, perwakilan dari LITA, monggo. Ada Ibu Wahyu Kusumajanti, Ibu Dr. Sunan Ampel, terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman di Palangkaraya, Ibu Wahyu. Atau monggo Bapak Ibu yang lain, silakan ada diskusi. Ini ada pertanyaan mungkin dari sebentar, ada dari mahasiswa sastra Inggris sebentar. Aziz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ada pertanyaan untuk Ibu Sri Gunani Prawi. Tadi kan dijelaskan untuk experiential learning-nya dari Kuliah Merdeka itu akan ada seperti 8 kegiatan kampus Merdeka, diantaranya pertukaran mahasiswa, kemudian ada magang, mengajar di sekolah, dan lain-lain. Nah, itu setahu saya kan kampus Merdeka itu kegiatan dari Kemendikbud ya. Sedangkan di UIN Sunan Kalijaga itu sendiri dinaungi oleh Kemenak. Nah, untuk pertanyaan saya, apakah terkait perizinan dan ataupun pendanaan itu semisal untuk kegiatan pertukaran mahasiswanya itu apakah bisa lintas agenda? Maksud saya ini kan kegiatan Kampus Merdeka dari Kemendikbud, apakah bisa masuk juga ke Kementerian Agama gitu? Atau mungkin kegiatan yang sama juga akan dilaksanakan di Kementerian Agama gitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Uli, langsung ya. Iya, Ibu. Langsung direspon, baik. Mas siapa tadi? Aziz dari Mas Aziz. perwakilan. Mahasiswa ya? Ya, mahasiswa perwakilan dari Himpunan Prodi Sastra. Oke, baik. Iya, Mas Aziz, terima kasih atas pertanyaannya ya. Itu sekaligus menunjukkan keinginan tahuan Mas Aziz ya. Jadi benar di program experiential learning itu adalah paket-paket program yang diinisiasi atau diadakan oleh kementerian. Tetapi sebenarnya itu kan trigger ya.
sekarang sudah banyak yang juga melakukan mandiri, karena sebagai konsep itu bagus, tanpa harus pendanaannya dari Dikti, itu bisa menyelenggarakan membuat program dari institusi masing-masing. Jadi kadang-kadang karena terbatas, misalkan tadi ya, mungkin kalau ISMA agak mahal gitu ya, kalau mengirim mahasiswa sendiri ke luar, tapi bukan berarti tidak bisa. Bapak dan Ibu di pimpinan kan bisa dengan network-nya, mungkin bisa, nah nanti bisa memanfaatkan network perguruan tinggi yang ada, tapi pembiayaannya mandiri. Kalau misalnya yang kemarin ada yang minat ISMA tapi masih belum berhasil begitu, kalau misalnya UIN itu akan melaksanakan secara mandiri, itu dimungkinkan ya, dengan biaya sendiri maksudnya. Nah, tadi pertanyaan yang kedua, jadi tadi program itu bisa diadopsi ya, Mas Aziz ya. Jadi ada, tapi kadang-kadang kan memang ada kompetisi gitu ya, ada keterbatasan dari Dikti sehingga tidak bisa mengcover dalam jumlah yang sangat besar. Nah, karena ini program yang bagus, perguruan tinggi atau institusi lain itu bisa tanpa harus itu, tapi mengcopy programnya ya dengan secara mandiri. Itu juga sedang kami dari hasil penelusuran dari PD Dikti sudah cukup banyak yang menyelenggarakan itu secara mandiri, program-program itu. Nih, kemudian tadi itu sebenarnya penyelenggaraan pendidikan memang kan ada beberapa kementerian terkait begitu ya sebagai pembina, tapi untuk quality assurance-nya kan masih di Dikti. Nah, nanti coba Mas Aziz ya, saya akan komunikasikan sambil jalan ini, apakah itu bisa diakses oleh semuanya gitu ya. Setahu saya bebas ya, semua mahasiswa boleh mengakses ya, kayak kampus mengajar tidak ada itu, tapi program-program yang tapi harus mendapatkan mungkin compliance-nya di Kemenak itu mungkin nanti Bapak dan Ibu yang bisa menjawab ya. Tapi kalau dari Dikti kan bisa diakses untuk semuanya. Jadi untuk program-program yang mahasiswa itu juga sangat dimungkinkan. Oke, nanti secara ini saya akan coba tanyakan ya. Apakah semuanya atau ada tertentu? Tapi setahu saya ini mohon maaf Bapak dan Ibu, memang saya kan ya juga sedang beradaptasi di dalam ya. Oke, monggo Bu Uli mau dilanjutkan. Ya, Ibu, ini ada chat ya ke saya. Jadi nitip pertanyaan Ibu ini dari Pak Bambang. Beliau sekarang sedang tugas belajar di Australia. Beliau menanyakan terkait pertukaran mahasiswa. Kira-kira support apa saja yang diberikan oleh pihak kementerian? Apakah ada support bantuan dana atau masih pada kemudahan administrasi saja, Ibu? Ini kebetulan keponakan juga magang di Sydney dari BINUS di ICU. Begitu. Ini yang ditanyakan oleh kementerian dari Kemendikbud, ya. Terima kasih. Mungkin 11-12 dengan Pak Aziz, Mas Aziz tadi. Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Putranya berarti magangnya di luar nih, di Sydney atau di Indonesia? Di Sydney Ibu. Jadi keponakan beliau. Keponakan, iya. Mungkin kalau memang skop area program magangnya itu masih di perusahaan-perusahaan di dalam ya yang mengikuti, karena kecuali kalau nanti akan kami jadikan masukan Bapak Ibu. Tapi yang sekarang ini kan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi kan mereka kita undang untuk mendaftarkan, membuat proposal, kemudian memberikan bukan penawaran tapi melakukan assessment bahwa mereka bisa menjadi tempat mengajukan untuk bisa menjadi tempat magang buat mahasiswa pada bidang atau kompetensi pada bidang-bidang, kemudian dengan kuota sekian gitu ya. Nah, itu yang akan diajukan. Proposal ini kemudian dievaluasi, kalau misalnya disetujui oleh Kemdikbudristek, maka perusahaan itu akan mendapatkan insentif untuk mentornya di perusahaan itu, begitu sejumlah ini. Nah, mahasiswa kita akan mendapatkan juga insentif juga untuk
magang di situ. Nah, jumlahnya itu tapi ada juga perusahaan itu yang menyatakan tidak memerlukan misalnya, malah membayari mahasiswa. Ya, jadi agak sesuai dengan proposal mereka, tapi kita menyediakan skema untuk itu. Nah, cuman yang di luar negeri ini Pak Bambang masih belum ya, tapi itu ide yang baik ya. Jadi kan juga IISMA kan kita sudah ya dengan luar. Nanti coba kami cek ya apa itu bisa dikembangkan ke sana gitu. Tapi kalau bentuk skema pembiayaannya yang di dalam ya, yang di dalam itu ada insentif ya. Jadi tidak hanya administratif tetapi juga ada insentif baik untuk mentor dari sisi mitra ya, juga mahasiswa yang magang sesuai dengan proposal. Jadi kalau proposal itu diajukan, ada perusahaan itu dia memang tidak akan memberikan insentif kepada mahasiswa. Jadi kan ada BUMN misalnya, memang mereka menganggarkan 1.500.000 untuk mahasiswa yang magang. Nah, dari Dikti tidak itu, tapi mentornya mungkin belum. Nah, mentornya itu bisa, tapi tergantung dari proposalnya itu. Itu yang saat ini mungkin ini kalau bisa dikembangkan bisa saja perusahaan dari luar begitu ya, dalam bentuk semacam IISMA. Iya, saya pikir itu sementara jawabannya Pak Bambang. Terima kasih Ibu Sri Gunani. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan, mumpung ini boleh saya boleh tanya? Oh, mohon maaf, lanjutin. Ibu Witri, ya. Oh, ya. Ya. Ini Ibu terkait dengan magang ya. Sebetulnya persoalan kita dari kemarin itu mengadopsi kurikulum MBKM secara murni itu agak gimana, misalnya ada kan cukup banyak SKS ya Bu ya, misalnya 20 SKS ya kalau nggak salah untuk magang dan kemudian bisa dikonversi gitu ke mata kuliah. Nah itu kan bagi kita cukup besar itu, sementara karena mengkonversi itu agak banyak mata kuliah penting menurut kita ya, mungkin kerelaan prodi itu juga perlu sosialisasi atau bagaimana mungkin untuk melepaskan mata kuliah yang kita anggap sangat signifikan yang harus diikuti mahasiswa. Nah, sementara misalnya di jurusan SI sendiri kita sudah ada namanya mata kuliah Professional Development 2 SKS. Nah, itu juga magang Ibu. Jadi dan itu selama ini sudah berjalan dari awal gitu. Itu yang kemudian kita anggap gimana kira-kira strategi yang tepat gitu ya, biar kemudian mahasiswa tidak dirugikan atau kita kebutuhan ketercapaian kurikulum kita menjadi sesuai dengan diharapkan juga. Itu aja sih Bu mungkin. Makasih banyak. Baik, terima kasih Bu Witri atas pertanyaan, dan itu memang banyak juga disampaikan di awal-awal ya. Di awal-awal itu kan seperti tadi sebuah perubahan yang di sini konsep ini kan sudah dipikirkan. Kita yang di luar konsep ini kan masih belum tahu yang dipikirkan di sini ya, yang di ujung sini. Kemudian terus ada MBKM. Secara natural mungkin respon kita akan macam-macam. Aduh, berubah lagi ya kalau kita yang teman-teman di kurikulum ini kan jungkir balik ya waktu mendesain itu. Jadi pada saat sudah ini kemudian berubah. Nah, biasanya responnya memang seperti itu. Tapi kalau tadi yang ditanyakan oleh Bu Witri, kami pun sudah berrelaksasi, Bu. Misalnya kalau sebelum saya di sini ya, di departemen ya, kita ada beberapa yang memang retensi. Jadi kalau kita petakan di dalam kita sendiri kan pasti dosen ini ya yang harus mengerjakan ya, mendesainnya bagaimana gitu ya. Kemudian itu pasti dari dosen. Nah, itu mungkin tugas dari pimpinan adalah seperti tadi kita harus open mind gitu ya. Oh iya. Seperti tadi kalau sekarang kan sudah ya, sudah insya Allah sudah clear bahwa MBKM itu didesain memang untuk menghasilkan lulusan yang
unggul dengan menyediakan berbagai fleksibilitas, tetapi tetap core kompetensi itu tetap terjaga. Makanya kan tadi yang tidak perlu dikontrakan dengan KKNI, dengan CP, karena kita bicara mekanisme pembelajarannya, sumber belajarnya. Ya. Jadi tadi kalau yang Bu Witri sampaikan khawatir memang ini, nah nanti Bapak dan Ibu yang di tim itu mungkin bisa membuat instrumennya lebih detail gitu ya. Kadang-kadang itu yang berbeda-beda antara perguruan tinggi gitu ya. Kan tadi kalau di dalam salah satu slide ada yang main free. Main free itu gini, pokok kamu magang di situ kita akui langsung 6 SKS ini gitu ya, tanpa detail. Tapi ada yang kita di situ kan ada item-item capaian pembelajaran yang harus relevan dengan apa yang kita inginkan di profilnya. Nah, itu ada pemetaan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya di magang, apa saja sih di situ yang bisa dicapai? Nah, itu kan kemudian dikumpulkan berapa SKS ekivalen untuk itu. Nah, jadi itu pun bebas ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi di dalam implementasinya, Bu Witri, itu macam-macam. Kalau kita udahlah terima aja gitu ya. Tapi kalau Bu Witri tadi, nanti gimana ya ininya? Nah, berarti gimananya itu ada sebuah effort yang perlu bisa, tapi memang kita harus membuat instrumennya untuk merekognisi sejumlah atau item-item yang capaian pembelajaran dari proses belajar yang tadi bervariasi itu ke dalam capaian pembelajaran yang kita sudah punya listnya. Kemudian nanti dari semuanya itu berapa SKS-nya. Nah, jadi 20 SKS yang disediakan dari bebas itu bisa diperoleh dari bermacam-macam tadi. Apakah mengambil mata kuliah yang sama sekali tidak ada di dalam body of knowledge-nya sastra Inggris gitu ya. Nah, nanti teman-teman di kurikulum bagaimana merekognisi ini? Di situ kan ada misalnya ada pembelajarannya itu ada grup ada project-project begitu ya. Nah, itu ada sejumlah capaian pembelajaran, tidak capaian pembelajaran mata kuliah yang juga bisa diakui sebagai capaian pembelajaran. Jadi nanti bentuknya misalnya bisa saja gini. Ini mohon maaf ya, ini hanya gambaran yang paling tahu Bapak dan Ibu. 3 SKS mahasiswa kita ngambil sastra Perancis, bahasa Perancis di perguruan tinggi lain gitu ya. 3 SKS juga. Nah, ini di sastra Inggris itu tidak ada kurikulum itu. Kemudian waktu kita mengakui, tapi kan dia ini bahasa asing dan itu akan menambah hasanah, menambah ini berapa kita mau mengakui itu. Nah, itu Bapak dan Ibu yang memang harus sehingga tadi pertanyaan dari Bu Witri nanti kita akan bisa convince, oh iya itu yang pembelajar-belajar di sana itu untuk capaian yang ini. Jadi yang lain yang di bangku kuliah yang di departemen itu mengisi yang core-nya tadi itu. Nah, itu Bu Witri. Seperti saya sampaikan, kalau di kami misalnya, pada saat anak magang, kemudian dia mau mengklaim untuk direkognisi berapa SKS, kita sudah buatkan guideline yang mereka logbooknya bentuk dari catatan-catatannya, sehingga memudahkan kita pada saat melakukan rekognisi tadi itu. Itu di kami ya, tapi di tempat lain seperti tadi saya sampaikan itu langsung bisa diambil. Oke, ini sama dengan 3 SKS, jadi bebas. Ada mata kuliah yang boleh dibebaskan misalnya, yang bukan core apakah pilihannya gitu ya. Apa yang tadi itu Bu Witri yang mungkin tidak di core-nya itu yang dia boleh diekivalen dengan MBKM tadi. Nah, itu masih bervariasi. Jadi di kami pun di kementerian juga menyadari itu Bapak dan Ibu ya, bahwa membutuhkan proses gitu. Makanya tadi itu dari mulai yang free sampai kalau di IPB itu sudah membuat capstone gitu ya. Di ITB bisa juga membuat skema-skema gitu yang untuk memfasilitasi MBKM-nya itu. Jadi demikian Bu Witri. Nanti bisa simulasi begitu ya, kalau ya tadi itu tetap ada penjagaan kualitas kan. Tadi kita tidak mengindahkan kualitas yang menjadi amanah ya, standar ininya. Tapi dengan pembelajaran seperti itu, bagaimana kita bisa mengakui
Ya. Terima kasih Ibu. Pertanyaan lain bisa disampaikan dari Bapak Ibu serta baik luring maupun yang hadir secara Zoom, secara online. Jadi misalnya mungkin sedikit salah satunya itu kalau salah satu contoh ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya coba sharekan. Ada juga yang kemudian mendesainkan mata kuliah free form. Ya, namanya ini dari IPB ini membuat demikian. Jadi ada mata kuliah ini mereka menyediakan gitu ya, yang bisa diambil oleh semuanya. Tapi kan ini bentuk struktur mata kuliah ya. Yang tadi Bu Witri atau teman-teman juga kan ada pilihan lain yang di luar itu, yang satelit-satelit tadi itu di masyarakat, di ini itu mungkin yang juga ya tadi itu tantangannya adalah bagaimana membuat instrumen pengakuan. Tapi Bapak dan Ibu bisa ini kok tidak. Tapi itu akan dinamika di tim. Jadi kalau di tim kan ada yang sudahlah diakui aja ini, tapi ada yang enggak dong kita harus gini. Nah itu silakan dikompromis ya, dikompromikan sehingga bisa tadi itu bisa membuat Bapak dan Ibu lebih nyaman gitu ya di dalam menyelenggarakannya. Ini. Baik, saya stop share. Ya mungkin ini mata kuliah free form ini juga bisa nanti setelah ini bisa kami para prodi sastra Inggris PTKN bisa bahas juga lewat kita Ibu. Kesempatan juga ya antar prodi ketika mahasiswa akan belajar di prodi yang sama tapi di universitas yang lain begitu di PTKN. Terima kasih Bu Sri Gunani. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu atau apa yang perlu disampaikan? Ya mohon izin Bu Uliati, boleh menambahkan pertanyaan mungkin saya. Monggo silakan, siapa deh ini saya belum. Oh Pak Bambang ya Pak Bambang. Iya, terima kasih Ibu Uliati, terima kasih tadi Prof. Sri Gunani atas jawabannya. Mungkin ini saya menambahkan sedikit terkait ini Prof ya, yang tadi yang keponakan saya tadi kan magang di ICU ya di sini, itu kurang lebih 1 semester di sini dan mendapatkan 4 SKS. Nah, ke depan itu apakah ada kayak semacam penyetaraan ya dalam asesmen penilaian yang diperoleh di sini itu untuk bisa diterima di kampus Indonesia begitu. Nah, memang kemarin waktu saya tanya dengan keponakan itu juga memang ini program pilot project itu antara BINUS dengan ICU di Australia sini. Nah, di sini memang masih self finding itu kan. Jadi biaya mandiri ya tentu banyak juga ya di sini untuk biaya hidup maupun tinggal ya. Kemarin itu dari program kerjasama masih pada taraf ini akomodasi dari Indonesia ke sini, terus kemudian ya ada semacam ini ya kayak penjemputan dan fasilitasnya seperti itu yang diperoleh di Australia sini itu. Nah kemudian mungkin saya kira yang perlu diperhatikan tadi ya ini terkait rekognisi atau assessment nantinya itu apakah akan ada sama seperti penyetaraan ijazah kita nanti yang selesai studi di sini ketika kembali itu kan ada proses penyetaraan ijazah begitu ya. Nah kemudian untuk yang mahasiswa magang di luar negeri apakah itu ada semacam proses seperti itu atau bagaimana itu Ibu? Ya terima kasih, saya kira itu mungkin bisa menjadi bahan masukan juga untuk pihak Kemenristek Dikti ke depan juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini Pak Dirjen mengirim saya ke sini sengaja untuk saya ujian disertasi. Ya, saya pikir kalau di penyetaraan yang sementara ini kan penyetaraan pembelajaran
ijazah di sana, kemudian disetarakan di sini dengan melihat leveling ya Pak Bambang. Yang sering kami alami itu kalau di sini misalnya di pendidikan di Australia, untuk S1 itu kan dia bachelor ya. Kemudian nanti waktu yang bersangkutan itu ingin melanjutkan belajar S2-nya di Indonesia, ada pengakuan, mohon maaf, astagfirullah. Ibu, maaf suaranya hilang. Masih ada. Ibu Sri Gunani. Ibu Sri Gunani, tampaknya sinyal hilang atau ya, sebentar ya Bapak Ibu, mungkin ada kendala teknis dari pihak Ibu Sri Gunani, kita tunggu dahulu. Maaf Bapak Ibu sekalian, karena ada kendala teknis dari Ibu Sri mungkin ya, kita tunggu dahulu. Mungkin Bapak Ibu dari ya Bu Jumhar, mungkin nanti ada masukan juga nih dari Lita yang kemarin itu loh, kita ada kendala apa sih anak-anak kita yang dari PT KIN daftar yang di IS. Oh iya. Ya. Terus kemudian kansnya, prosentasinya diterima atau tidaknya itu bagaimana dengan non PT KIN, begitu kan ya Ibu ya. Kemarin yang kita ingin tanyakan ya, salah satunya ke Pak Dirjen. Dan kita minta sebenarnya Pak Dirjen didampingi oleh pelaksananya. Nah ini malah kebetulan Pak Dirjen malah mendelegasikan langsung ke direkturnya kan, direktur pembelajaran kemahasiswaan. Dan ini mungkin ini Bapak Ibu dari Lita bisa tanyakan banyak hal ya terkait, karena beliau langsung pelaksana kan. Kalau Bapak Dirjen kan yang berikan kebijakan, yang mengurus kebijakan istilahnya. Saya langsung ya Bu Ri ya. Ibu Sri malah keluar ya ini ya. Oh ya, oh ini pun jaringan di Makassar sudah berasa 2 minggu ini kayak gini. Sebentar, saya WA dulu beliau. Oh, tolong di-accept Pak Margo, hostnya. Bu Sri masuk. Mungkin bisa disampaikan nanti Ibu Dr. Jumhar
Ibu Jum, mewakili Lita dari Makassar nih. Ya, Ibu Sri Gunani, ya, tenun. Nah, ini ada Ibu Fitria, masukan. Iya, mohon maaf, bukan terlempar saya ini sih tiba-tiba mapet di sini. Iya. Kok buat tenun apa? Ya, kita menunggu dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya, ini ada dari perwakilan Lita, Ibu dari UIN Makassar, Ibu Dr. Jumharia. Ibu Jumhar mungkin bisa sampaikan apa yang kita bahas di Palangkaraya. Sebelumnya kami ada rakor di Palangkaraya, Ibu Sri. Iya. Monggo Ibu, silakan Bu Jumhar. Bu Uli, nyun sewu, sebelum masuk ke Bu Jumhar, tadi yang pending jawaban saya ke Diasis ya. Jadi memang untuk yang MBKM yang kami selenggarakan di Dikti saat ini memang karena pendanaan sumbernya kan dari Kementerian ini Pendidikan, jadi memang masih pada perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Ristek, Dikti Ristek. Tapi seperti tadi sarannya, mungkin Kemendak pun bisa mengadopsi program ini, atau UIN sendiri juga bisa secara mandiri karena beberapa perguruan tinggi sudah melakukan. Ya, sambil nanti ke depan mungkin kolaborasinya masih perlu dilakukan di atas ya. Yeah. Ya, makasih Bu. Nah, Ibu Jumhar mungkin. Ya, terima kasih Bu Uliati. Terima kasih memberikan kesempatan kepada kami perwakilan dari Lita sekaligus dari UIN Makassar untuk menanyakan beberapa hal yang berkenaan dengan program MBKM. Maaf Bu Sri, ini ada 3 poin yang ingin saya tanyakan, tapi yang pertama adalah poin pertama tentang teknis pelaksanaan dan pendanaan MBKM. Adapun pelaksanaan MBKM di antara PT KIN sebenarnya kami memang sudah ada kesepakatan, bahkan sudah ada dibuat perjanjian bahwa untuk pendanaannya sepanjang kita setelah melakukan perjanjian kerjasama, maka pendanaannya itu artinya tidak dibebankan pada masing-masing perguruan tinggi. Jadi free, istilahnya free. Jadi anak-anak tidak dibebankan pembayaran pada universitas yang dituju dan sebaliknya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kami, tentu saja anak-anak ini kan ingin memperluas wawasannya ke perguruan di bawah naungan Kemendikbud. Nah, bagaimana teknis pelaksanaan? Mungkin teknis pelaksanaannya sama aja ya Bu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah pendanaannya. Kami kemarin waktu bertemu di Palangkaraya berasumsi bahwa mungkin untuk pendanaannya mahasiswa yang kami dari PT KIN akan mengikuti aturan dari universitas di bawah naungan Kemendikbud. Artinya mereka pun ikut membayar UKT sesuai dengan yang berlaku di universitas yang dituju. Ya, nah, itu pertanyaan kami yang pertama. Mungkin Dikti sudah mengatur tentang ini ya, Bu ya. Terus pertanyaan selanjutnya tentang pola pelaksanaan MBKM ini kan yang paling sederhana itu 611 ya Bu ya. Jadi cuma satu semester aja anak-anak diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah di luar dari yang reguler. Nah, kalau semisal anak-anak memilih salah satu dari 6 yang ditawarkan itu, apakah dia memilih program magang atau KKN terus ada juga riset, kemudian ada semacam kerja sukarelawan, apa istilahnya itu Bu ya? Nah, apakah dalam satu semester itu mereka magang, kan memang sudah dikonversi nilai yang selama satu semester itu ya ada 22 SKS, 20 sampai 22 SKS. Nah, apakah hanya satu semester itu mereka punya hak? Ya, jadi mereka tidak ada lagi semester lainnya yang mendapatkan hak untuk memilih mata
mata kuliah yang berdasarkan minat mereka. Ya. Kemudian masih ada lagi Bu, minta maaf ini karena saking bingungnya ini tentang MBKM ini, karena memang kami baru canangkan untuk mahasiswa angkatan 2021. Ini kan biasanya nih ada anak-anak data minta surat persetujuan yang mereka mau magang di kantor tertentu, instansi tertentu, katanya ini program dari Dikti ya. Nah, apakah program Dikti ini sudah kaitannya dengan MBKM yang sedang dijalankan di universitas di bawah naungan Kemenristek, Kemendikbud, yang melibatkan semua mahasiswa semua mahasiswa event dari Kemenak. Ya, saya kira itu. Dan setelah mereka mengambil magang itu, apakah mereka masih apakah magang mereka itu bisa dikonversi dengan program yang akan mereka pilih nanti ketika sudah menjalankan MBKM? Ya, seperti itu pertanyaan saya, Bu. Mohon maaf kalau terlalu banyak ini. Terima kasih, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jumhar. Monggo Ibu Sri. Baik Ibu Jumhar, pertanyaannya ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah soal teknis pendanaan Ibu. Jadi tadi memang saya konfirmasi itu untuk saat ini di 2 tahun ini kan untuk pendanaan itu hanya untuk masih sebatas perguruan tinggi yang ada di bawah Kemendikbud. Tetapi program ini bisa diakses juga oleh yang lain melalui pendanaan mandiri. Jadi misalkan kan perguruan tinggi A misalnya kami ITS gitu ya juga menawarkan untuk kredit transfer gitu ya, mahasiswa datang, kalau sementara ini kan dihitung berapa mahasiswanya nanti yang bayar, kita bisa klaim dari program itu. Nah, ini bisa mahasiswa UIN misalnya gitu, tapi klaimnya ke UIN dengan cost yang mungkin sama karena masing-masing kan ada unit cost-nya. Kecuali kalau ada kerjasama misalnya ya UIN dengan ITS gitu, kita nggak ada agreement-nya dari 2 perguruan tinggi. Kami pernah Ibu Jumar yang soal jadi anak-anak tidak dibebankan. Kalau kami dulu pernah sebelum ada MBKM ya, ini cerita di ITS waktu Teknik Industri yang waktu saya di sana. Sebelum ini kita sudah pernah ada program kredit transfer dengan satu perguruan tinggi swasta begitu. Jadi mereka mengirim mahasiswanya, kita sudah menghitung seperti SPP-nya. Jadi nanti perguruan tinggi itu yang akan membayarkan untuk biaya kuliahnya selama 1 semester ke ITS. Nah itu dulu. Nah kalau untuk MBKM ini bayangan saya, karena memang untuk pendanaan itu masih sebatas yang di bawah Kemdikbud, nanti kan waktu didata kan mahasiswa ini nggak terdata, jadi kan tidak bisa diklaim biayanya dari sini. Tapi programnya bisa, misalnya kami ada 100 kuota gitu ya, kemudian dari UIN juga pingin yang masuk aja, hanya untuk masuk aja itu maksudnya di dua sudah setuju ya U2U-nya perguruan tinggi antar perguruan tinggi. Begitu yang nomor 1 untuk teknis pendanaan. Kemudian pola kredit transfer itu juga sesuai dengan perjanjian kerjasamanya Bu Jumar. Saya pikir sangat juga fleksibel ya. Memang kalau kami dulu misalnya 1 semester, mungkin ada juga yang 2 semester gitu. Tergantung dari program yang diselenggarakan antara UIN di Makassar misalnya dengan UIN di Surabaya atau dengan UNER misalnya gitu, itu bisa. Sepanjang kalau kredit transfer yang masih ini kan di perguruan tinggi lain mata kuliahnya masih perguruan tingginya yang sama ya jurusannya, ya, itu tinggal transfer aja kreditnya. Tapi di internal masing-masing universitas harus ada skema itu. Karena dulu di awal-awal pernah kami harus menyampaikan misalnya ke peraturan akademiknya ya, yang compliance di masing-masing harus disediakan dulu aturannya. Itu kemudian itu sampun nih Ibu. Apalagi tadi satunya ya.
program yang ditawarkan tentang program magang, apakah bagian dari program MBKM? Iya, Ibu. Jadi yang program magang bersertifikat yang mungkin rame itu program kerjasama Dikti dengan BUMN. Tapi itu bisa mungkin karena itu kan biayanya BUMN juga menyediakan sebenarnya, Ibu. Kalau yang didanai oleh Dikti itu kan yang tadi itu yang mahasiswa dari perguruan tinggi yang di bawah. Tapi kalau BUMN dananya, jadi BUMN punya program, itu rasanya bisa diakses oleh semua. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan yang memang melalui pendanaan Dikti, misalnya PT A, perusahaan A mengajukan proposal, sudah ada anggaran dan rancangan biayanya, nah itu hanya bisa mahasiswa di dalam lingkup Kemendikbud. Tapi maksud saya ketika anak-anak sudah mendapatkan sertifikat magang ini, apakah mereka bisa konversi kegiatan magangnya itu pada program MBKM yang dia pilih, misalnya pada ketika dia memilih magang, misalnya saya sudah pernah ambil magang Bu, ini sertifikat saya, jadi semester ini saya free, misalnya dia mau ambil lagi yang lain, misalnya dia mau ambil riset atau apa. Nah, kalau itu yang apa itu? Iya. Itu yang program yang perlu didesain oleh Bapak dan Ibu di masing-masing departemen, bagaimana mengakuinya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ada yang model pengakuannya, pokok kamu magang langsung diakui 3 SKS, dikonversi dengan mata kuliah pilihan. Ya. Ada yang di magangnya itu di mana? Kalau misalnya dia di perusahaan, kemudian dia melakukan pekerjaan tentang, kalau di kami misalnya penjadwalan produksi misalnya gitu. Nah itu ada mata kuliah yang relevan di PPIC misalnya, di PPC itu bisa diakui di situ. Jadi ada perlu membuat tergantung lah ya Bu ya, kebijakan internal kami ya. Iya artinya betul. Tidak diatur secara mutlak oleh Dikti. Iya tidak Ibu. Bahwa ini beda, ini kamu harus ambil yang ini, yang mutlak ini dalam program BKM. Oh enggak, ya itu bebas. Lebih fleksibel. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu Dr. Junghar. Ini mungkin jadi PR kita Bu Junghar di LITA agar kita bisa punya kesepakatan antar prodi PPKN. Ya. Oke. Ada istilahnya garis besarnya yang bisa kita bahas bersama di LITA nanti Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Junghar. Ada pertanyaan atau masukan atau apapun feedback dari Bapak Ibu, baik luring maupun daring? Bapak Ibu? Oh ya, ini ada alumni yang ada di tempat Ibu sebentar. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya punya pertanyaan di mana hampir sama, masih tentang 8 kegiatan Kampus Merdeka ya, Bu. Yang salah satunya di sana kan ada kewirausahaan mahasiswa. Setelah saya tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu, kayak magang, mengajar di sekolah, membangun desa, dan studi atau proyek mandiri itu kan hampir bisa dibilang udah tercakup di KKN, seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana dengan kewirausahaan mahasiswa? Di mana saya pribadi sebagai salah satu alumni, itu masih merasa kewirausahaan mahasiswa itu kurang diterapkan di prodi seperti kayak sastra Inggris, terus ilmu perpustakaan, dan prodi-prodi yang non fakultas ekonomi seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk memaksimalkan
kewirausahaan mahasiswa itu sendiri di prodi kami gitu. Karena kalau misalkan secara materi kami sudah dapat, jadi prodi itu sudah mendatangkan kayak pembicara, narasumber, cuman aplikasinya di kami itu masih kurang. Kami kurang bisa mengimplementasikan di dunia kami sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi namanya belum sebut? Oh, Mbak Yuli. Mbak Yuli, oke. Yuli. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Ya, ya memang kalau kewirausahaan itu kan dipahami sebagai kemampuan untuk berusaha. Usaha, jenis usahanya itu yang kalau kita bilang kewirausahaan itu generik, boleh apa saja gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak di kami di ITS misalnya, kita namakan technopreneur. Technopreneur itu entrepreneur, tetapi dia harus menggunakan keilmuannya untuk itu yang diusahakan itu misalnya startup IT gitu ya. Kalau misalnya anak ini bisa membuat mesin sederhana apa gitu ya, kemudian menjual dan seterusnya. Nah itu kalau yang di technopreneur. Tapi kalau yang di kewirausahaan ini Mbak Yuli, sebenarnya ada kemampuan usaha generik, jadi tidak ada batasan jenis usahanya. Dia membuat proposal, jadi kemampuan wirausahanya yang di ini. Nah, biasanya kepentingan dari prodi itu inginnya adalah dia bisa berentrepreneur, mengentrepreneur-kan bidangnya. Jadi kalau sastra Inggris gitu ya, bayangan saya kalau zaman sekarang, ini kan IT ya, eranya IT. Ada nggak tahu buat vlog, kemudian buat acara apa gitu ya, modul-modul misalnya gitu, kemudian dijual ke adik-adik SMA atau membuat rumah, itu bisa juga bentuk dari kewirausahaan yang relevan dengan bidangnya. Ya, tapi kalau yang di program-program di kami itu memang kewirausahaannya dibuat generik ya. Penting dia harus mengajukan proposal apa yang diinikan, kemudian proposalnya itu layak untuk dibantu, maka lolos dan didanai gitu. Ya. Tapi kalau sastra Inggris itu kalau menurut saya kewirausahaan sekarang itu anak-anak udahlah mahasiswa itu sekarang jago-jago kreatif gitu. Ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya Bu, terima kasih. Ya memang ada di sastra Inggris juga ada linguapreneur kan Bu. Jadi ya anak zaman sekarang ya Ibu ya. Aktif ya, startupnya banyak juga. Ya terima kasih. Ada masukan dari teman-teman lainnya di sini, Bapak Ibu. Ini itu saja dari Bapak Ibu via daring, maaf. Dari perwakilan Lita, mungkin ada lagi. Mungkin itu saja ya Bu Jumhari ya. Semoga ini Bu Sri, kita memang ada rutin koordinasi Lita. Semoga kita bisa, misalnya kita perlu masukan atau perlu penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Sri ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu Sri, Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan pada sesi pagi ini. Terima kasih Ibu Sri Gunani Partiwi. Kami tutup acara ini dengan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, izin sekalian. Izin dulu Bu Li, Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah, ya sudah. Kapan sih rencananya itu boleh yang itu loh, yang review kurikulum?